Betulnya siapa ya betulnya? Tes. Satu dua cek. Cek 1 2. Ini akhirnya Tanggal 16 September itu dia. Merah. awal tahun ya tahun itu. Ya kan. Oh, sama rutin Mas. Iya tanggal 16 September. Dia mau di Merak ada. Kan main gue Playboy. Sampai ini kita gitu. Kalau dari dulu cukup tuh stasiun. Saya boleh dari boleh. Ditulis saya nggak di grup. Memang Udah langsung. mana wae baru miring dua begini. Yang udah ikhlas. Melihat balik dekatnya lewat ini cung lagi kan. Dekat Pak Heri. Biar mereka kalau mau sono udah. Ya Ustaz tadi. Katanya Pak Mali kata kan. Dua kali kan. Nah, bawa dekat Pak Heri biar masuk. Tidak tuh biasa lagi. Nah, biasa lagi. Masih ada lagi nih salah. Kang Isan. Sapi itu lagi di jalan ya? Siapa sih? Mana nih? Cincin yang itu ada di sana. Yang apa ya? Warna. Lu kan tadi dari masih lega no dalam masih 3 orang aja 3 orang di Marias tuh diambil yang tulisan-tulisan itu dua lagi bermotor iya udah setengah dulu apa setengah dulu apa dulu dua deh dua duanya malah heboh saya merah juga tampak Udah kapikir, Mas. Udah kapikirnya. Iya. Iya kalau akhirnya tomak guru saya ke Kalimantan. oh yang itu Kalimantan semua borongin ke Bang Tommy yang nganterin ke Kalimantan ya Mas. Jula badak berapa kali ngirim memang ekonomi ya? Jula badak ya. paketin pakai Kiloan. Pernah terangkat pakai boy dia Kalimantan.
Ustaz Burhan dia emang kolektor barang-barang antik lagi. Itu di lemari itu banyak. Saya pernah ngirim cola badak ada kali hampir 10 batu peteor. Oh, udah ada. Makanya kemarin Mbah Nur cola badak kangen dulunya deh di Kalimantan. Nyari ke sana itu Cilegon ya. Jadi emang barang purba. Itu di musim Matraman apa sih? Matraman itu paku. Ada seadanya pakunya. Itu rumah bekas ini. Dimasak semen. Kalau jatuh ke kolektor lebih mahal lagi. Itu usianya 8 tahun. Iya. Iya, terus sejarah Mataram. Tinggal nunggu waktu aja. Dari lapangan belum ketemu orang yang hobi aja. Kalau hobi namanya. Terus buka dikit nih. Jadi dulu mungkin ya pasukan Mataram itu kalau perang dia bikin tenda pakunya itu ya. Iya. Paku yang buat tenda-tenda itu kali ya atau buat pageran gaib ya. Emang lihat sinerginya ada juga lumayan. Sekarang bagi tolak angin. Ustaz Mido lagi kembali masih macet. Masih macet. Oh iya. Tunggu gitu. Ya, jadi itu Yang seru mah yang itu ya, Kamdani ya. Yang di Gunung Haruman ya. Iya. Wah, saya belum Menarik cupu. Saya tagih dari Cupu di dalamnya mustika. Enggak bisa kebuka Pak ya. Nggak bisa. Cukup manik. Nggak bisa buka. di sini ntar kelapa gambar. Kelapa pramuka. Di mana nih? Iya, ada mau lagi nih. Haruman pernah, waktu itu kan enggak sejarah Haruman. Ya pindahnya Kita mah di sana Di domba murah. ada yang Cuma 20.000. jadi ada Didadu punya teman Kenang-kenangan. di lereng Haruman tuh nggak jauh. Kita nginep di situ di majelisnya. Nginep makan mandi. Dia nggak bawa itu. Akomodasi di Padang. Iya. Mana aja dia beli. Dari situ kita ke hutan Sancang. Oh, Domba sih murah banget ah, 20.000. mau ke lanjut ke pakai ikan santang, habisan modal. Udah kita balik. Tapi seru aja ya hutan Sancang loh. Turun lewat ini, lewat arus sungai. Itu pakai getek. Getek juga ngantri. Nah, yang kalau katanya mirip-mirip sungai Amazon begitu. Sancang latihan lari, latihan naik dulu. Iya. Buat lengan ya. Buat orang bilang asik tuh ya. Tahu itu buat konsumsi. Kalau getek orang solo bilang beli. Kalau yang keras beda. Nah, itu mau pas mandi di atas dia jatuh deh. Wah, Iya. mana jagain kan. Sekarang pakai kalau konsumsi itu di luar dalam. Jadi udah sekelas Mickey Mouse kan ya, merah. Jadi kalau di pakan pasien Kaisa. Mau mas. kalau konsumsi itu urusan Yang awal itu. Iya. Kaisa. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa azamatuhu. Dan dengan kemuliaan dan kebesarannya alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini di kediaman Bapak Mas Ageng Heliansyah dan juga keluarganya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini menjadi wasilah turunnya rahmat-rahmat Allah, turunnya keberkahan untuk keluarga Bapak Mas Ageng Heliansyah dan juga istrinya dan juga putra-putranya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tering dan tercurah pada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya tetap istiqomah, tetap sabar dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau
Dan saat ini kita sedang menghidupkan sunnah beliau melalui jalurnya silaturahmi, zikir bersama. Mudah-mudahan ini menjadi amaliyah kita, bekal kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kiram rahmatullah yang saya muliakan, Syaibul Bait Mas Ageng Hendriansa, kemudian juga yang saya hormati, saya muliakan para guru, para kiai, para alim ulama, khusus ada Buya Kiai Haji Ahmad Muradi, kemudian ada Kiai Haji Fardi Abdul Majid, ada Ustadzul Manta, dan para ustadz-ustadz yang lainnya, Ustadz Adin Abdul Qadir, dan juga sesepuh Padepokan Arya Sancang, Bapak Hamdani, kemudian juga ada Bang Tarmuji, atau Bang Kojim, ada Bang Tommy, ada Bang Apri, dan lain semuanya. Yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa cinta saya, mahabbah saya kepada semua yang hadir di sini. Hadirin kiram rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini acara rutinitas kita adalah di awal-awal ya seperti biasa ya kita baca surat Al-Waqiah, kemudian zikir Asmaul Husna, kemudian sholat Fatih. Karena sehubungan pada kesempatan siang hari ini Pak Ageng akan mengadakan haul daripada almarhumah Ibu Sulasmi binti Kadar, yaitu ibu mertua dari beliau, ibu mertua daripada Bapak Ageng. Yang mudah-mudahan dengan wasilah kita Allah menjadikan kuburnya Ar-Raudhah menjadi jinan, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala khilafan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk susunan acara pada kesempatan siang hari ini yaitu tawasul, kemudian kita sambung dengan zikir tahlil. Setelah zikir tahlil ya, kemudian tausiah kurang lebih 10 atau 15 menit yang akan disampaikan oleh Buya Kiai Haji Ahmad Muradi ya, kemudian nanti doa Ustaz Adi Abdul Majid, dan mudah-mudahan acara berjalan lancar. Amin. Dan untuk yang pertama, mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan acara kita ini diberikan acara Allah Subhanahu wa taala, dapat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ila hadrati Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Nabi Allah Khidir alaihissalam wa ila hadrati Kanjeng Sunan Kalijaga Subakir wa ila hadrati seluruh ulama-ulama ahli hikmah minal masjid wal maghrib wa ila hadrati seluruh karun-karun Banten wa ila hadrati seluruh karun-karun Pajajaran wa seluruh karun-karun Cirebon wa ila hadrati seluruh karun-karun Mataram Suli ma'afurahim wa ala silsilati wa usulan ila hadrati almarhumah Ibu Sulasmi binti Kadar wa khususan summa ila dikal marhum Bapak Ruminta bin Bapak Ajam wa khususan summa ila dikal marhum Bapak Ajam bin Bapak Awang wa khususan summa dikal marhum Bapak Micul bin Bapak Ajam wa khususan summa ila dikal marhumah Ibu Sukanti binti Bapak Abdullah wa khususan summa ila dikal marhumah Ibu Amah binti Bapak Haji Saili binti Bapak Saili, wasulkan marhum Bapak Didi bin Bapak Ajam, khususan summa ila dikal marhumah Ibu Unah binti Bapak Ajam, khususan summa ila dikal marhumah Ibu Ni'ah binti Bapak Ajam, khususan summa dikal marhum Ibu Saini binti Bapak Ajam, khususan dikal marhumah Ibu Haji binti Pihin, khususan summa dikal marhum Bapak Sunarto bin Bapak Sastromi Harjo, wa khususan summa dikal marhum Bapak Khatib bin Bapak Mayot, wa khususan marhum Bapak Sofyan bin Bapak Darman, wa khususan summa dikal marhum Bapak Kiai Haji Abdullah bin Bapak Haji Nasir, wa dikal marhum Bapak Kiai Haji Kasimin bin Bapak Nasir, wa dikal marhum Ki Ageng Kebo Penongo Said Syarif Raden Abdul Aziz,
wa khususan sumabdikal marhum Sri Mangkurung Prabu Handayaningrat Syarif Syekh Said Syarif Raden Abdul Fatah wa sunikal marhum Kanjeng Sultan Hadi Wijaya Syed Syarif Abdurrahman wa usulihim wa farahim ala silsilatihim Bismillahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min jami'il ma'asi wal junub wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على آله. Hadirin kiram rahmatullah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah zikir tahlil yang kita baca, yang kita niatkan lebih khusus untuk keluarga besar daripada Bapak Ageng, yaitu almarhumah Ibu Sulasmi binti Kadar, yang beliau melaksanakan haul, juga peruntuk daripada leluhur-leluhur Bapak Ageng, yang mudah-mudahan dengan pembacaan zikir tahlil tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, ampunkan dosanya, dimaafkan segala khilafat kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum nanti ditutup dengan doa dan juga sebelum tausiah, saya Al-Fakir meminta kepada semua yang hadir di sini untuk mendoakan perjuangan kami, perjuangan daripada teman-teman semua untuk terlaksananya pembangunan pondok pesantren tahfiz Quran yatim dan duafa yang berada di Desa Arwapanjang RT 1 RW 15. Jadi atas inisiasi daripada saya, Bapak Tarmuji atau Lokojim, kemudian diridhoi dan didukung oleh para asatidz, para kiai, para alim ulama, ada Ustadz Mido yang mendukung kami, ada Ustadz Muradi, Ustadz Parti dan semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa, untuk tausiah, kami berikan kesempatan kepada yang mulia guru kami, yaitu Buya Kiai Haji Ahmad Muradi, menyampaikan tausiahnya berkenaan dengan ahli kubur, berkenaan dengan acara haul ini kurang lebih 15 menit. Beliau kami persilakan dengan hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil baqi wa ma siwahu ba'd. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi wa nabi adnan wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal irfan, amma ba'du. Faqala ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan Padepokan Arya Sancang, guru kita Kiai Haji Iwan Risnanda SHMH, Al-Mukarram Ustadz Pardi Abdul Majid SHG, Raden Farid
Farid ya, Gemanta, Ustaz Adil Abdul Qadir, yang lainnya walaupun tidak saya tata namanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, takdim dan mahabbah saya, terutama sahibul bait Bapak Ageng sekeluarga, yang kita doakan mudah-mudahan Allah jaga pelihara sehat jasmani rohani, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, para putrinya dibimbing oleh Allah menjadi anak yang sholihin dan sholehat, berguna bagi nusa bangsa terutama bagi agama. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kabarnya di samping silaturahmi bulanan plus harisan, juga dalam rangka haul almarhumah Ibu Sulasmi binti Kadang. Kalau dihitung harinya udah 1000 hari ya. Kalau setahun 360 hari kali 3. 3 tahun ya? Jadi haul yang ketiga. Almarhumah, nih kita langsung gigi 4 karena waktunya 15 menit. 3 tahun sudah pindah alam bahasa kita, bukan mati, bukan ya. Apalagi semasa hidupnya rajin ibadah, tekun, mendidik anak-anaknya, bakti sama suaminya, ya termasuk mujahidah fisabilillah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang semasa hidupnya berada di jalan Allah. Dari guru kita Kiai Haji Wali Iskandar itu berada di jalan Allah dari muda dulu ya. Insyaallah sampai sekarang kumpulin kita untuk berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi punya program mencerdaskan bangsa, yatim dan du'afa, disediakan sarana pesantren tahfidz. Ini luar biasa. Jadi orang-orang yang selama hidupnya berada di jalan Allah, setelah dia meninggal dunia, jangan bilang kok mati udah si Anu. Jangan nyangka aja, jangan wah mati udah si Afrik. Ya, bukan mati, selain pindah alam. Bal ahya'un, sebenarnya mereka itu hidup juga, cuman alamnya yang berbeda, dimensinya yang beda. Almarhumah dengar ucapan kita, almarhumah tahu kehadiran kita di sini, cuman kita nggak dengar apa yang beliau ucapkan. Innaka tusmi'ul mauta, karena kita yang hidup ini nggak dengar ucapan orang-orang yang udah meninggal dunia. Kalau dengar ya. Mamanya ada suara alhamdulillah kiluan sama jamaahnya kumpul di sini, kuburan saya lega. Kabur gitu suara siapa itu? Jadi mereka hidup inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah tetap mendapatkan rezeki. Kalau kita yang masih hidup rezekinya kayak begini, ya ada lontong, longol-longol, ada kuisus, ada jeruk, ada lengkeng, ya ada kopi. Ini rezeki kita yang hidup. Nah almarhumah, almarhumin ini yang tadi kita sebutin namanya, atau yang kita nggak sebut orang tua kita, kakek, nenek, sanak, famili, saudara kita yang telah meninggal dunia, mereka juga hidup kalau masih hidupnya berada di jalan Allah. Karena dimuat hadis yang pendek, ad-doa'u was-sadaqatu hadiyatan lil mauta. Doa dan sedekah yang dikeluarkan oleh sahibul bait itu nilainya hadiah yang Allah akan sampaikan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Itu kan di sisi Allah mereka mendapatkan rezeki. Jadi 3 tahun almarhumah, beda alam dengan kita, tapi terus. Sebab kalau nggak ada pedulian dari yang hidup, tapi pernah bilang lal ahya la halakatil amwat.
Seandainya nggak ada kepedulian dari kita yang masih hidup nih, orang yang meninggal dunia di kuburnya celaka. Yang mereka harapin kita, anak-anaknya yang soleha. Dan di situ kalimatnya bukan bintun atau ibnun, bukan, tapi awaladin sholihin yad'ulahu. Berarti anak kandung boleh, anak tiri boleh, anak angkat boleh, anak murid boleh, anak buah boleh masuk di situ. Karena kalimatnya waladin. Ya kalau anak kandung kan bin, kalau laki-laki ibnun, kalau perempuan bintun. Di hadisnya bilang awaladin sholihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mau mendoakan. Bukan anak kandung saya, yang penting dia pernah kita biayai, yang penting pernah kita didik. Itu anak juga namanya. Itu rezeki yang Allah bilang falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang terus ngalir. Walaupun udah 3 tahun nih, kita kumpul di sini sekarang, almarhumah senang banget. Tasoddaq ala mautaka, kata Rasul pada Imam Ali. Fa inna Allah wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ala mautakum fayubashshiruna asadda minkum wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawara qabrana wa basyirhum bil jannati kama basarna atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kata Rasul, saya Ali, sering-seringlah kamu bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia di antara kita ada rezeki masukin kota pahalanya buat orang tua saya. Fa inna Allah wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ala mautakum. Allah utus malaikat untuk menyampaikan sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang masih hidup kepada mereka yang telah meninggal dunia. Sampai ya itu, sampai kapan? Sekarang kita masih di sini. Ustaz Adit kopinya masih dikeluarkan, pahalanya udah sampai. Kok begitu cepat? Teknologi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cepat dari teknologi manusia. Bang Hamdani sampai duluan, dia share di grup, hitungan detik sampai di grup. Ustaz Parti jadi nggak nyasar ya, hitungan detik itu teknologi manusia. Ki Iwan kelupaan ngablopin saya, dia transfer dari rekening ya, hitungan detik udah sampai. Lama ya. Ya jarang-jarang begitu ya. Ingin buktikan teknologi manusia begitu. Itu teknologi manusia begitu cepat, apalagi teknologinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita niat besok kalau haula Pak Ageng, Ibu sebenarnya lupa Bu Neti, baru niat doang besok arisan Arya Sancang sekalian haul Ibu udah sampai pahalanya. Apalagi kita terusin ini, ada teamwork. Nah, ini kolaborasi gitu. Herbal sama refill. Luar biasa ya. Astagfirullah. Saya ngobrol juga sama Pak Ageng. Ada yang saya dapat juga itu gara emas. Belum diikat, dulu bawa sini aja tak gampang. Itu kan luar biasa. Itu baru niat begitu aja. Kita datang ke sini, almarhum dan menerima nilai pahala yang dilakukan oleh kita semua ini. Fayubashiruna asadda minkum. Kita kumpul begini, ketemu Ki Iwan, ketemu Ustaz Mantah, ketemu Bang Hamdani, Ustaz Fardi, senang kita. Gak ada yang ganjol, gak ada yang hilang di hatinya kan? Ya jatuh. Ada yang gitu? Ada juga. Itu kan orang taja'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Ya begitu lagi dulu begini ya tidak. Itu ghillan namanya. Buang yang begitu. Ya, kita datang di sini semua dasarnya iman, ikhlas. Kita doain tadi, kita zikir tahlil. Sampai kepada almarhumah fayubashiruna dengan hitungan cepat. Mereka yang ahli kubur kita sebutin namanya, atau yang kita nggak sebutin, kita niatin. Semuanya udah terima kiriman dari kita. Cepatnya lebih cepat dari teknologi manusia. Nah, senang mereka, saking senangnya mereka juga berdoa, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, Ki Iwan datang, Ustaz Fardi datang, Ustaz Adit, jamaahnya datang, kuburan saya jadi terang. Siapa yang ngirim Mercury ini?
Masya Allah, di dunia nggak sanggup beli, di sini mercury lampu kristal. Ya, tempat tidurnya bukan Alda dan Lupil Romel dan Jang Sorong lagi, spring air kan. Ya. Bukan bodoh lagi. Luasnya kuburan itu sepandangan mata. Jadi mata kita memandang sampai di mana itu luasnya kuburan. Kalau yang masuk orang beriman, apalagi orang soleh, solihin, kan kata Nabi al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufaril ni'am. Kuburan itu ada kalanya dia menjadi taman dari taman-taman surga, ada kalanya menjadi liang dari liangnya api neraka. Almarhumah di kuburannya taman surga. Yang kalau kita ukur luasnya, dan Adin naik ke atas, pandangannya sampai di mana? Itu luasnya kuburan almarhumah. Kalau nggak percaya jadi tetap aja. BTR namanya bangunan tanpa nyawa, tipenya 21, ya kurang 2 kali 1 meter kalau digali, ya. Tapi itu kan alam kubur, ada alam kubur, ada alam barzakh. Alam kubur tempat disemayamkannya jasad seseorang yang telah meninggal dunia, itu namanya kuburan. Alam barzakh walaupun nggak dikuburin tetap sampai di alam barzakh. Padahal yang kapal tenggelam, ya yang ditelan hiu kan nggak dikuburin, sampai nggak ke alam barzakh. Yang lagi naik tiang listrik kesetrum kering nggak dikuburin sampai ke alam barzakh. Ya, jadi kuburan itu yang zahir memang BTN, ya, tipenya 21. Tapi begitu orang soleh yang masuk, menjadi rawdah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Boleh jadi kata Nabi, ummati ummatun marhumatun. Umatku adalah umat yang selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadkhulunal qabra bidunubihim. Mereka masuk ke liang kubur, banyak dosa-dosa mereka, nih umat Nabi. Tapi wayuk saru yaumal kiamat duna dunubihim. Begitu dibangkitkan di hari kiamat, bersih, nggak ada dosanya. Kaget nih, dosa saya kemana? Banyak banget. Hilang. Ya, malaikat bilang, anak kamu kan undang teman-temannya ngedoain, bacain Fatihah, bacain istighfar, bacain surah Al-Ikhlas. Dikulli tahlilatin sodakoh, setiap satu tahlil nilainya 1 sodakoh yang bisa kuburin dosa-dosa ahli kubur. Makanya begitu, mana dosa saya nggak ada barang atuh ini bersyukur jadi umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki anak cucu keturunan yang peduli. Adanya haul kan begitu tuh. Walladzina ja'u min ba'dihim, generasi-generasi yang datang setelah mereka. Jadi mereka udah meninggal dunia. Dunia ditinggalin, hidup di alam lain. Kita datang ke dunia, anaknya, cucunya. Kita ingat jasa-jasa mereka, jasa para pahlawan kita yang meninggal cukup lama. Kita ingat jasa-jasanya, kita kirimin Fatihah. Wa yaquluna, mereka mengucapkan doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami yang masih hidup, juga dosa orang-orang tua kami, guru-guru kami, pendahulu-pendahulu kami, pahlawan kami yang mereka meninggal dunia bawa iman. Nah, di situ ada walakanya alfi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maksudnya jangan sampai pilih-pilih. Ya Allah, bapaknya Pak Adel ampunin, tapi bapaknya Apri jangan ya Allah. Itu pilih-pilih namanya, ada khillan. Ya, jangan aja semua dapat ampunan, semua umpama. Ya, umpama dia kesel masih hidupnya. Tapi dia mah jangan ya. Itu khillan namanya, ya. Sama orang meninggal masih ada khillan kita. Nah, bagi kita yang hidup, Nabi pernah bilang kafa bidahri wa irah wa kafa bil mauti mufaraqah. Cukup dengan sekian lama kalian hidup di dunia, akan banyak pembelajaran yang kalian ambil. Guru kita Ki Iwan ngajakin kita napak tilas. Ya, ini perjuangan Prabu Siliwangi, ini perjuangan Kian Santang yang katanya orang sakti. Mana sekarang mereka? Nah, kita yang masih hidup ambil pelajaran. Mereka aja yang sakti, yang nggak mempan peluru, yang bisa hilang, meninggal, apalagi kita yang bukan apa-apa. Jadi dengan berjalannya waktu dalam kehidupan ini, hendaknya kita banyak ambil pelajaran. Atau kadang-kadang tahun lalu masih kumpul sama kita, sekarang udah nggak ada. Itu pelajaran.
Wa kafa bil mauti mufaraqah. Cukup dengan kematian seseorang itu perpisahan yang sangat lama. 3 tahun yang lalu almarhumah masih ada. Sekarang udah 3 tahun tidak terasa. Beliau sudah di alam sana. Yang mufaraqah, perpisahan yang lama. Setiap pertemuan kan ada perpisahan, tapi belum tentu perpisahan ada pertemuan kembali. Nah kita pengen nih almarhumah meninggal duluan 3 tahun lalu. Kita yang masih hidup kan pasti kita bakal mati tuh. Ya, kematian itu hal yang nggak bisa ditolak. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian ibarat pintu yang setiap orang masuk lewat sana. Ya, kita rajin ibadah, jaminan surga. Oh, masuk surga, mau saatnya mati dulu. Nggak bisa kalau nggak mati masuk surga. Jadi setiap kullu nafsin dha'iqatul maut, kita bakal nyusul. Perpisahan lama 3 tahun, ketemu lagi nggak di sana? Kalau yang meninggal bawa iman, kita yang hidup masih beriman, nanti Allah kumpulkan di padang mahsyar di akhirat, insya Allah ketemu lagi. Ya, tadi saya datang ke sini Pak cerita sama saya, Ustaz, alhamdulillah almarhum bapak saya datang, bukan mimpi kan? Tolong kasih tahu teman-teman yang lain, saya tunggu di sini. Dulu kan ada pengurus masjid Al Abror, nah Pak apa namanya? Pak Jantang Sofiana, ya, Pak Haji Sarwadi, ada Pak itu masih hidup nggak? Yang orang Aceh itu, Warli Sugir, Warli Wagiman. Kemudian ada orang Betawinya Pak Haji Marjuki, termasuk Bapak Pak Sunarto, ya, dia pengurus masjid Al Abror, termasuk Bapak saya di situ aktif. Kata beliau, saya mimpi orang tua Ustaz datang ke saya, kasih tahu yang lain, saya tungguin di sini pakai pakaian serba putih semua, gitu. Karena waktu di dunia kumpul di masjid beriman, di alam barzakh dikumpulin bersama dengan orang-orang yang seiman, di akhirat nanti seiman, ya, di dalam surga nanti insya Allah kita kumpul lagi. Jadi pertemuan ada perpisahan lama, ya. Ya Ustaz Adit, bapaknya udah nggak ada. Mau nyusul kapan? Pasti nyusul kan? Karena kita yang hidup di dunia ini kan berjalan. Apa yang kita tuju? Hadirat Allah. Ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hei manusia, kamu hidup di dunia ini, langkah kakimu, ayunan tanganmu, kedipan matamu, ya hembusan napasmu, kemik-kemik bibirmu, goyang lidahmu, suka goyang lidah. Nah, di pancong itu saya lihat. Tahu aja pancong. Ya, bahkan detakan jantungmu itu adalah sebuah perjalanan menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat, rela atau terpaksa kita bakal sampai. Orang tua kita duluan, kita anaknya belakangan. Nanti kita duluan, anak kita belakangan. Ada juga anak yang nggak sabaran, saya duluan deh Pak. Kita kesabaran nih. Ada yang bapaknya masih hidup, anak muda. Kesabaran. Tapi ini perjalanan, cepat atau lambat, rela atau terpaksa kita bakal sampai ke sana. Nah kita berharap di dunia sering kumpul kayak begini nih. Kita berpisah satu persatu, mau nggak mau tuh. Nanti kita kumpul lagi di alam yang abadi. Khalidina fiha abada. Di dalam Al-Quran banyak, mereka akan masuk di dalamnya kekal selama-lamanya, ya, di dalam surga. Ini yang sekarang udah tua, nanti di surga muda lagi. Sekarang ibu berapa Mbak usianya? 40, nanti di surga 21. Ya, wanita-wanita yang solehah, mereka meninggal dunia, nanti dibangkitkan dari kubur, waja'alnahunna abkaran, kami jadikan mereka gadis lagi. Ya, urban atroba, usianya sebaya. Sebaya itu bagaimana? ABG bukan, STW belum. No. Kalau ABG kan 15, 16, 18, ABG itu. Kalau STW 40 ke atas. Jadi STW belum, ABG bukan. Urban atroba itu sekitar 21 sampai 25. Ya. Nah, Ki Iwan nanti bangkit dari kubur usianya 35 tahun. Safardi juga begitu, Ustaz Adil, lebih gagah. Ahlan wa sahlan marhaban. Ki Haji
Ali Musafa Hanafi. Ya, ini namanya Ustaz Mindok. Oh, Mindok. Masuk ke. Ya, jadi kita ingin kita kumpul di sini pasti ada perpisahan. Setelah perpisahan kita berharap kumpul kembali. Kalau kita beriman, dengan siapa kita cinta, kata Nabi, anta fil akhirat wa fi ba'di riwayat anta fil jannati ma'aman ahbabta fid dunya. Kamu nanti di akhirat, kamu nanti di dalam surga akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai waktu di dunia. Kita cinta sama Ki Iwan, kumpul sama Ki Iwan. Ya, sering datang acaranya Ki Iwan. Mana nih? Saya belum datang juga, orang biasa kumpul, kalau ya, kalau di dunia biasa telat, ya telat juga nanti. Kita habis makan di baru sampai. Kira-kira begitu. Jadi yang namanya haul itu artinya bukan memperingati kematian, tapi peduli kepada mereka agar mereka terus mendapatkan ajrun ghairul mamnun, pahala yang nggak bakal putus, mengenang mereka. Dan ini nasihat, ya, kata Nabi, taraktu fikum nasihataini, aku tinggalkan untukmu dua nasihat, an-natiq was-shamit. Yang pertama ada nasihat yang bicara terus, itu Al-Quran. Quran tiap hari dibaca, apalagi di Masjidil Haram, di Madinah, nggak berhenti, nasihat ini terus. Makanya air yang ada di sana mau Zam-Zam kayak bukan berkah udah orang tiap hari lantunan Al-Quran. Saat Adin juga, ya, sumur tujuh kalau tiap hari ada yang baca Quran di situ, bisa kayak Zam-Zam. Lantunan Al-Quran itu nasihat yang bisa melembutkan hati. Haji Muhammad ZA waktu sebelum COVID, sebelum kecelakaan di Cirebon belum, saya pernah bareng sama beliau di Cianjur, Ciranjang. Dan punya teman di sana Kiai Haji Mulyadi. Dulu santrinya banyak, zaman kita kuliah, main ke sono. Sekarang santrinya habis. Bilang, kenapa Kiai habis? Sekarang jadi dikit dikirim ke Saudi, dikirim ke Hong Kong, jadi TKW. Sedih kita itu. Ya Allah, masalah kita juga. Ya, ABG baru lumpuh. Masya Allah. Jagung bakar tuh, Jagung bakar. Jaga panggung baru mekar. Baru mekar dikirim ke Saudi, dikirim ke Hong Kong, dikirim ke Taiwan. Jadi TKW, santri habis di sana. Makanya Cianjur sebenarnya udah daerah sasaran kristenisasi. Dari mulai Cipanas tuh, mereka akan mendirikan lembah Karmel namanya. Akan dibikin Vatikannya Indonesia itu mulai dari Cipanas sampai Cianjur. Sedih kita dengarnya. Nah itu saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Orangnya Haji Muhammad ZA 1 jam dia baca Quran. Masya Allah, selesai baca Quran 11 orang yang tadinya sempat, dia kan muslim aslinya, karena panen gagal paceklik, datang orang-orang luar Islam, bujuk dia tuh pindah agama, balik ke agama Islam lagi gara-gara mendengar lantunan suara Al-Qurannya Haji Muhammad ZA. Berarti Quran itu nasihat, bicara terus. Yang kedua, wasomit, ada nasihat yang diam aja. Diam, tapi nasihat buat kita. Orang meninggal dunia, kalau kita takziah, kita lihat matanya masih utuh, itu kita gini, nggak ngelihat. Ya, kita tanya, ini berapa nih? Diam aja ya. Ustaz Adin bilang, ini berapa? 3. Ya. Kita ngitungnya ini atau beliau 3. Terus dia aja yang dihitung. Ya, ini berapa nih? 6. Itu yang masih hidup, tapi yang udah meninggal mata ngelihat, tapi mata masih ada, tapi nggak bisa ngelihat. Telinga masih utuh, tapi nggak bisa ngedengar. Kita teriak-teriak, orang udah meninggal udah teriak, Pak, jangan tinggalin saya, udah meninggal. Ya, mulut udah nggak bisa lagi bicara, lidah nggak keluh, kaku semuanya. Nasihat nih, kita nanti bakal begitu, bakal nyusul. As-somit, nasihat diam, tapi begitu luar biasa. Apalagi kalau kita nganterin ke kuburan, kita lewat kuburan, itu kuburan teriak-teriak tuh sama kita yang masih hidup. Kamu yang masih hidup, masih di punggungku, jangan sombong, kamu nanti akan masuk ke dalam saya seperti temanmu ini. Ketahuilah, aku ini datang kuburan, ana baitul wahdah, aku adalah tempat kesendirian kalian.
Karena kalian kumpul banyak teman, banyak saudara, banyak keluarga, nanti kalian akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam perutmu kata bumi sendirian. Nggak boleh buat teman. Kalau berteman akrab nggak apa-apa. Suami meninggal, istri nggak mau mending sampai ke liang kubur. Ya, apalagi istri meninggal, suami kurelakan di kau pergi. Tempat sendirian, ya ada yang temenin. Yang kedua, ana baitul wahsati. Aku adalah tempat berkumpulnya binatang-binatang berbisa. Ular berbisa di situ. Ada kalajengking, ada kelabang, ya. Makanya Ustaz kalau ada ular kobra masuk ke rumah jangan diapa-apain, biarin aja, itu banyak bisanya nih. Bisa jadi Banyak bisa. Nyuci, masak, binatang berbisa kumpul di sana. Ana baitul qurba, aku adalah tempat pengasingan. Kita cinta, kita sayang, dia bangun rumah gede, tingkat 3, potongan Spanyol, Spanyol, tempat tidurnya bagus. Begitu meninggal dunia, kita nggak tinggalin dia di kamarnya, kita asingin ya, walaupun belakang rumah kan diasingin juga namanya. Ana baitul qurba, aku adalah tempat pengasingan. Ya, ana baitul zulmah, ana baitul zulmah atau kuburan, aku adalah tempat kegelapan. Di dunia kita terang, ada matahari, malam ada lampu. Masuk ke liang kubur, gelap, udah sempit, gelap, mas. Sampai sekarang PLN belum sanggup jadi penerangan zona. Kalau sanggup, dia midok berapa juga dibayar itu. Penting orang tuanya kuburannya bisa terang. Ana baitul zulmah, aku adalah tempat kegelapan. Yang kelima, kata kuburan, ana baitud dud, aku adalah tempat berkumpulnya cacing, belatung yang akan siap menyantap tubuh kalian. Ya, kita punya tubuh ini jaga pelihara dengan banyak ibadah. Insya Allah kalau orang hafal Quran aja 30 juz, Pak, yang rajin baca Quran, yang hafal Quran itu ditemukan Haji Mukmin 26 tahun dikubur. Begitu penggusuran digali, jasadnya utuh. Konon kabarnya dia tiap habis sholat nggak pernah nggak baca Quran walaupun 1-2 ayat. Dipelihara oleh Allah 26 tahun, tubuhnya utuh. Dulu waktu pembangunan Bogor Raya, Bogor Baru, dan rumahnya Igi Sugiana, itu ditemukan kuburan Hajah Nikmah. Sudah 30 tahun dikubur. Ya, begitu dilihat masih utuh, dicari keluarganya, ada Ibu Hajah Marfuah, ditanya, ini mama kamu, emak masih utuh. Berapa tahun udah? 30 tahun. Apa yang diamalin? Setiap habis sholat, dia baca Waqiah, dia baca Al-Muluk, dia baca Ar-Rahman. 3 surah tuh, nggak pernah ditinggalin. Kalau malam Jumat surah Al-Kahfi. Itu doang. Apalagi orang yang hafal Quran. Diharapkan bumi untuk memakan tubuhnya. Nah, kita nih yang biasa, ya, yang kalau ditimbang banyakkan dosa memparah kita tuh masuk ke kubur, kaki udah berebut lah. Apalagi yang meninggal tuh, wah, ya, terus yang meninggal tuh mau pesta kita udah, ya, iya. Tapi kalau yang meninggal kayak Ustaz Adit, ngapain itu udah urusan? Jauh-jauh, itu. Karena kita bakal jadi santapan cacing tanah. Ana baitud dud, jatuh kuburan. Aku ini tempat berkumpulnya cacing dan belatung yang akan menggerogoti tubuh kalian. Yang keenam, ana baitud turab, aku adalah rumah yang serba tanah. Di sini kita pakai wallpaper, ada yang pakai marmer dindingnya, ya, lantainya ada yang pakai granit segala macam. Itu di dunia. Begitu masuk ke kuburan, lantai tanah, dinding tanah, atap tanah, semuanya serba tanah. Baru kita buat, saya udah meninggal kalau begitu. Nah, karena itu apa yang kita lakukan berupa kebaikan, kembangkan terus. Ini Iwan kita ikutin karena beliau pertama menghidupkan sirah dan khitah para ulama-ulama terdahulu. Sirah itu artinya riwayat hidup, ya. Prabu Siliwangi, Kian Santang, Kiai-Kiai segala macam, Wali Songo, itu sirahnya beliau ikutin dan khitahnya, langkah-langkahnya. Nah, kalau kita mungkin belum bisa tahu doang sejarah. Nih, Wali Anwar sejarahnya ini,
ngikutin langkahnya belum sanggup. Kalau Ki Iwan ngajak kita buat ke sono. Hito, ada sirah, ada hito. Dan hito itu lebih berat daripada sirah. Ya, ada sirah nabawi semua orang bisa baca, tapi hitohnya Nabi itu nggak semua orang bisa melaksanakan. Nah, mudah-mudahan lewat arisan, lewat Padepokan Arya Sancang, kita diajak oleh Ki Iwan pertama mengenal pejuang-pejuang kemerdekaan ini, cikal bakal mereka-mereka ya, yang bisa menyebabkan kita Indonesia jadi merdeka. Dan hitopnya kita diajak napak tilas, nih makamnya si Ano, nih makamnya Wali Ano, nih makamnya Kiai Ano, segala macam. Dan kita diajak untuk melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh mereka-mereka. Itu merupakan satu hal yang sangat baik dan sangat luar biasa. Dan artinya kita yakin mereka itu di alam kuburnya senang bahagia. Kita juga bisa ikut seperti mereka. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Lebih dari 15 menit sudah nih ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu orang-orangnya itu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Artinya walaupun banyak konflik tapi tetap menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Buya Ki Haji Ahmad Suradi yang menyampaikan Mau'izatul Hasanah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Dan sebelum kami tutup dengan doa, saya coba menyimpulkan apa yang beliau sampaikan berkenaan dengan alam kubur. Dan yang pertama adalah bagaimana kita menyikapi dunia ini. Dunia adalah tempat buat kita yang sementara, ya, pilihan buat kita. Mau baik, mau buruk, tergantung kita di dunia ini. Mau baik, ayo ikutin. Mau buruk, ayo tinggalin. Nah, penentuannya di mana? Penentuannya di alam barzakh. Sekarang penentuan, karena siapapun nanti akan menemui alam barzakh, di mana nanti akan menemui malaikat yang bertanya kepada kita, malaikat munkar dan nakir, yang akan bertanya kepada kita, man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, ma kitabuka. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ya, yang jawab bukan kita tapi amal-amal kita. Ya, nggak bisa nanti mungkin istrinya, wah nanti kalau mami meninggal, catat ya jawaban malaikat. Nggak bisa, ya. Atau mungkin kirim WA, taruh handphone di kuburannya. Nah, jadi yang jawab adalah amal-amal kita. Nah, kalau bisa jawab gitu semuanya, maka kita akan mendapati nikmat kubur. Karena di alam barzah itu cuma dua, nikmat kubur atau ajab kubur. Dua itu aja. Nikmat kubur kita dapatkan kalau kita berhasil menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Kubur kita diluasi, ruangi, harum semerbak sampai hari kiamat. Tapi kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan malaikat munkar nakir, maka dapat ajab kubur. Ya. Kalau udah sengsara di alam kuburnya, kesononya udah berapa ya? Udah berapa ya kesononya? Kalau di alam kuburnya kalau dapat nikmat kubur, kesono udah enak. Tinggal nunggu nanti kiamat, udah dibangkitin lagi, lewat jembatan sirah, udah enak lah. Ya. Nah, jadi persiapkan diri kita untuk kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, dia nggak bisa ditunda-tunda lagi, nggak bisa diakhirin, dan juga nggak bisa diduluin. Udah datang aja. Lalu apa persiapan buat kita? Persiapannya yaitu amal ibadah untuk kita. Sedekah kita yang buat pesantren kita meninggal, semua akan mengalir. Semen yang kita kasih, kita udah meninggal, pahalanya tetap mengalir selama itu kita masih nerima, insya Allah sampai hari kiamat sekarang. Yang terakhir saya simpulkan bahwasanya orang-orang tua kita, nenek kakek kita, ibu ayah kita, saudara-saudara kita terdekat, itu tanpa kita sadari mereka lagi nunggu doa kita, Bu. Nunggu doa kita. Sebab dalam kitab Qabasul min Nur Sayyidina Muhammad SAW ada satu hadis yang sangat menarik, di mana Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Marma itu fi qabri kagori kemutagos yang taziru dakwatan min abid au umin au sadiqin sikhah." Ini
mereka di alam kuburnya seperti orang yang keadaan sengsara. Ya terziru dakwatan, mereka nunggu doa. Nungguin doa. Dari siapa? Ini doa min abin, dari ayahnya. Kalau yang meninggalin anaknya, anaknya meninggal, nungguin doa dari ayahnya. Dari siapa lagi? Umin, atau dari ibunya. Kalau yang meninggal anaknya, dia nungguin doa dari ibunya. Mana doa ibu saya nih, yang meninggal anaknya. Dari siapa lagi? Waladin, atau dari anaknya. Kalau yang meninggal ini ibu atau bapaknya. Ibu bapaknya udah meninggal, ini mah anaknya lupa sama pengajian, anaknya lupa ngedoain sama orang tua yang meninggal, yang ada dia main sholat mulu. Jadi jangan sampai kita lupain doa buat orang tua kita yang sudah meninggal. Dia nunggu doa kita. Dan siapa lagi yang terakhir? Shadiqin sikhah, atau orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dia percaya ketika di dunia. Saya mungkin saat ini dekat sama Ki Murodi. Saya meninggal duluan. Ki Murodi nggak ngirim doa sama saya. Saya ngarepin doa Ki Murodi. Ki Murodi mana nih doa dari beliau nih? Dulu kita bareng jalan sama, kalau dia lupain aneh. Begitu pun nanti. Begitu juga Ki Murodi nungguin doa dari saya. Nah jadi nanti kita sama-sama berharap doa dari teman-teman terdekat. Nah, makanya ayo mari sama-sama. Kalau yang kita punya teman terdekat, sama dia muslim, doain mereka. Gimana saat doainnya? Umum aja. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Min masyariqil arabi ila magharibiha, dari barat sampai timur semuanya dapat. Yang muslim kebagian rahmat ya semua. Kalau mau dikhususin sebut khususnya. Ya, jadi itu aja yang saya simpulkan. Maksudnya mudah-mudahan acara haul ini berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, ucapan kepada guru kita Ustaz Kiai Haji Ali Musyafa Nabi atau Kiai Mido Giatno yang beliau berkenan hadir. Mudah-mudahan menambah keberkahan dalam acara ini. Dan akhirnya kami tutup doa kepada Ustaz Pardi Abdul Majid. Kami persilakan dengan hormat kepada beliau. Kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Astagfirullahaladzim, 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 wa lakal hamdu ya maulana ya ma'bud, Allahumma shalli wa sallim ala